إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak jamaah Mushola Al-Idris yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang berkah dan di waktu yang berkah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang juga penuh dengan keberkahan, yakni aktivitas sholat berjamaah dilanjutkan dengan kajian ilmu. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ketaatan kita kepada Allah, amal ibadah kita, amal sholih kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa taala, serta sekaligus juga bisa menjadi kafarat atau penghapus atas dosa dan kesalahan yang karena kita sebagai manusia, kita pasti akan memiliki dosa dan kesalahan itu. Kita pasti akan melakukan dosa dan kesalahan itu, yang karena kita sebagai seorang muslim maka Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai kesempatan untuk bisa kita menghilangkan atau menghapus catatan-catatan dosa dan kesalahan itu. Di antaranya adalah dengan melaksanakan berbagai amal-amal kebajikan, amal-amal sholih, sebagaimana Allah tegaskan dalam sabda baginda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah atau iringilah setiap keburukan itu dengan amal-amal kebaikan, tamhuha, maka amal-amal kebaikan itu pahalanya akan bisa mengikis, akan bisa menghapus dosa dan kesalahan yang sebelumnya telah dilakukan. Sehingga dalam sabda yang lain baginda Nabi bahkan menyatakan bisa-bisa sampai hilanglah semua catatan dosa dan kesalahan itu karena terus-menerus seorang hamba Allah itu melakukan berbagai amal-amal sholih, amal-amal kebajikan, hingga hilang catatan amal keburukan yang dilakukan. Salawat dan salam senantiasa kita upayakan untuk kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, yang kita tentu berharap semoga kita juga menjadi bagian dari follower ya, atau pengikutnya baginda Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini secara kalender Hijriah kita akan memasuki malam 27 Rajab. Berarti sudah tinggal beberapa hari lagi bulan Rajab itu akan kita lalui, akan berakhir. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memposisikan bulan Rajab itu sebagai salah satu min ashhuril haram, salah satu dari bulan-bulan yang Allah muliakan, bulan-bulan yang Allah hormati.
selain bulan Dzulqa'dah atau Dzulqaidah, bulan Dzulhijjah serta bulan Muharram. Bulan Rajab itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala diposisikan sebagai bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat dimuliakan. Yang karenanya maka Allah secara khusus wanti-wanti atau melarang kepada hamba-hambanya untuk fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian di bulan-bulan itu kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri. Jangan sampai di bulan-bulan itu kita melakukan berbagai tindak kekejian, tindak aktivitas keburukan atau kezaliman. Yang ketika Allah memberikan larangan ini secara khusus, itu bermakna bahwa dosa dan murka Allah atas berbagai kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan itu amat sangat besar. Dosa yang diakibatkan oleh berbagai tindak kezaliman, berbagai tindak kekejian, keburukan dan pelanggaran terhadap syariat, maka berlipat-lipat dosanya di sisi Allah dan sekaligus amat sangat besar kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini juga adalah bulan yang dalam catatan sejarah panjang umat Islam itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab ini, dari masa ke masa kaum muslimin sepanjang 1400 tahun lebih sejarah panjang kaum muslimin. Salah satunya adalah apa yang biasa kemudian diperingati oleh kaum muslimin pada malam 27 Rajab, yakni malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sesungguhnya adalah peristiwa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai riyadhah. Riyadhah ini hiburan, pelipur lara atau rekreasinya baginda Nabi SAW tidak lain adalah dalam rangka untuk sebagai riyadhah, sebagai untuk menghibur baginda Nabi SAW, sekaligus untuk semakin menguatkan keteguhan dan komitmen perjuangan dan dakwah beliau Nabi Muhammad SAW dalam mengemban risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, baginda Nabi telah melalui tahun-tahun yang penuh dengan berbagai hambatan yang luar biasa yang beliau terima dari umatnya, dari bangsanya sendiri. Hingga tahun terakhir sebelum baginda Nabi itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah, itu dikenal sebagai Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun duka cita. Tahun duka cita ini memang sebelum hijrahnya Nabi itu, bangsa Arab itu tidak memiliki perhitungan tahun secara khusus. Mereka biasa menyebut masa-masa yang mereka lalui itu mereka tandai dengan peristiwa yang besar yang terjadi pada masa itu, lalu mereka sebut itu masa itu. Misalnya seperti tahun ketika terjadi penyerangan oleh pasukan besar dari Abraha yang mengerahkan ribuan gajah untuk menghancurkan kota Mekah, khususnya Ka'bah. Nah, tahun itu disebut sebagai Amul Fil, yakni tahun gajah. Tahun gajah bertepatan dengan setelah peristiwa itu kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu termasuk juga yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, yakni tahun meninggalnya atau wafatnya istri baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Lalu disusul oleh paman beliau, yakni Abu Thalib, yang meskipun Abu Thalib ini adalah paman beliau yang melindungi dan mengokohkan perjuangan dan dakwah beliau, itu beliau tidak mau masuk ke dalam Islam.
Tapi meskipun beliau itu lebih memilih kepercayaan jahiliyahnya, beliau tetap melindungi, tetap memberikan perlindungan kepada dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW di masa-masa ketika dakwah beliau itu menghadapi kondisi yang semakin sulit, kondisi yang semakin membahayakan, begitu. Dan memang kondisi itu bahkan sudah diterima oleh baginda Nabi sejak tahun-tahun pertama dakwah beliau di Mekah. Nah, kehilangan dua pilar utama di dalam dakwah ini membuat baginda Nabi itu merasa sangat bersedih beliau. Yakni yang pertama adalah meninggalnya istri beliau, Khadijah Al-Kubra. Ini termasuk bisa dikatakan sebagai penyandang dana, donatur utama, bahkan bisa dikatakan satu-satunya donatur bagi dakwah baginda Nabi. Bahkan bisa kita lihat bagaimana perjuangan agung dari istri beliau ini adalah beliau ini sebelum menikah dengan baginda Nabi ini adalah termasuk wanita kaya raya, yang para sejarawan itu bahkan menyebut total kekayaan beliau itu adalah meliputi separuh kekayaan penduduk Mekah. Separuh kekayaannya penduduk Mekah itu aset-aset yang dimiliki oleh Khadijatul Kubra, baik tanah, bangunan maupun barang-barang perniagaan itu dimiliki oleh Khadijah Al-Kubra. Sangat besar sekali begitu. Karena memang kekayaan bangsa Arab pada masa itu juga bisa dikatakan real gitu ya. Bisa dikatakan nyata total kekayaan mereka itu, karena memang salah satunya ya keuangan yang digunakan pada masa itu memang uang, benar-benar uang gitu. Maksudnya benar-benar uang, yakni dinar itu berupa uang emas dan dirham berupa uang perak gitu. Kalau sekarang kan uang kertas. Uang kertas itu kan bergantung kepada tulisannya di kertas itu gitu. Bergantung kepada itu. Nah, ketika kemudian Khadijatul Kubra itu masuk ke dalam Islam, beliau kemudian akhirnya menjadi penyokong utama bagi dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang tentu saja amat sangat membutuhkan kepada dukungan finansial. Karena setelah dakwahnya baginda Nabi itu beliau tidak bekerja, beliau hanya fokus ke dalam dakwah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menopang kehidupan beliau dan sekaligus gerak dakwah beliau itu, maka disitulah beliau merasakan betul kekuatan dari dukungan dari Khadijah Al-Kubra. Hingga saat wafatnya Khadijah Al-Kubra itu kemudian sejarawan itu meriwayatkan bahwa baginda Nabi itu sampai baginda Nabi itu dikatakan tidak mampu membeli kain kafan untuk mengkafani istri beliau Khadijah Al-Kubra. Jadi dari kita bisa membayangkan masa beliau bersama baginda Nabi itu kan mulai dari berarti sekitar bagi dakwah baginda Nabi itu 13 tahun dan 15 tahun. Berarti berapa? 28 tahun. Khadijah Al-Kubra itu berumah tangga bersama baginda Nabi itu 28 tahun. Karena beliau menikah dengan baginda Nabi itu, baginda Nabi masih umur 25 tahun. Masih umur 25 tahun. Nah, Khadijah sendiri sudah umur 40 tahun waktu itu. Nah, kemudian baginda Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu umur 40 tahun dan berdakwah di Mekah umur 13 tahun. Dan 3 tahun sebelum beliau hijrah itu Khadijah itu wafat. Berarti sekitar 25 tahun berumah tangga bersama baginda Nabi itu, Khadijah Al-Kubra. Dan salah satu yang kemudian membuat baginda Nabi itu merasakan kesedihan yang amat sangat itu adalah pengorbanan yang benar-benar dicurahkan oleh Khadijah ini untuk keberlangsungan dakwah dan tersebarnya dakwah ini ke seluruh penjuru. Hingga kemudian habislah harta perniagaan itu yang awalnya seperti itu, sampai kemudian ketika wafatnya beliau itu, baginda Nabi itu sampai kesulitan untuk mendapatkan atau membeli kain kafan buat istrinya. Termasuk juga ketika Abu Thalib itu wafat. Abu Thalib itu adalah termasuk tokoh yang sangat disegani di kota Mekah. Jika tanpa beliau, ya, maka sudah barang tentu baginda Nabi itu pasti akan menghadapi bukan saja sekedar hambatan-hambatan yang bersifat psikologis, tapi bahkan kepada hambatan yang bersifat fisik.
Kalau pengikutnya baginda Nabi itu memang sudah terbiasa mereka dipukuli, disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh, maka baginda Nabi ini belum pernah disentuh badan beliau itu oleh para pengganggu dakwah itu selama masanya Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib sudah wafat, maka orang-orang ini sudah tidak segan-segan lagi itu bahkan sampai kepada memberikan gangguan-gangguan secara fisik. Salah satunya yang kemudian terekam itu adalah ketika Sayyidah Fatimah sebagai putri beliau itu menceritakan bahwa Sayyidah Fatimah ini sampai pernah sambil menangis itu membersihkan badannya baginda Nabi, ayah beliau itu, dari kotoran. Karena ceritanya itu ketika baginda Nabi itu sedang sholat di Ka'bah itu Abu Jahal itu datang dengan membawa rupanya Abu Jahal itu baru nyembelih unta gitu ya. Lalu ini kan namanya perok nih bagian nih kotoran-kotoran itu dia bawa ke Ka'bah itu dan memang sengaja mengincar baginda Nabi ketika sholat. Nah, ketika kemudian baginda Nabi itu sujud, itu dilemparkan oleh dia kotoran isi perutnya itu yang penuh dengan kotoran itu ke baginda Nabi yang sedang sujud. Sampai kemudian baginda Nabi akhirnya bangun dan kemudian membersihkan kotorannya itu, dan datanglah Siti Fatimah itu yang ikut membantu baginda Nabi membersihkan kotorannya sambil menangis terseduh-seduh. Artinya beliau itu kok tega sekali bangsa Arab ini terhadap baginda Nabi yang padahal baginda Nabi ini benar-benar menginginkan kebaikan, menginginkan yang terbaik untuk bangsanya, yakni mengajak mereka kepada agama Islam, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasan itu seperti itu. Nah, itu yang terjadi salah satunya ketika Abu Thalib itu wafat. Termasuk juga adalah ketika kemudian Allah menyerukan kepada baginda Nabi itu untuk berdakwah ke kota Taif, di bagian selatan Hijaz itu. Sekarang masih ada kota Taif itu, daerah pertanian, salah satu daerah pertanian yang subur di sana. Jadi kalau ceritanya para jamaah haji ya, Taif itu kalau melihat Taif itu seperti melihat Indonesia, tidak seperti Arab Saudi itu, karena memang di sana itu daerah yang sangat subur, gunung-gunungnya hijau, dan daerah pertanian yang banyak sekali kebun buah-buahan di situ, kebun kurma terutama itu. Nah, baginda Nabi itu berdakwah ke sana pasca wafatnya Abu Thalib. Dan di sana beliau itu hendak menemui kerabatnya dari pihak ayahnya. Jadi masih kerabatnya sendiri yang hendak beliau temui. Tapi rupanya sebelum beliau datang ke sana itu Abu Jahal itu sudah lebih dahulu mengirimkan, kalau sekarang ada buzzer itu, sudah lebih dahulu mengirimkan ke sana untuk memprovokasi orang-orang Taif itu yang sejatinya itu adalah familinya baginda Nabi masih. Nah, kemudian akhirnya mereka termakan oleh seruan itu, sehingga ketika Rasulullah itu datang dan sudah sampai di pintu kota itu, beliau itu justru malah disambut dengan pengusiran oleh orang-orang Taif ya. Dan yang mengusir itu mulai dari anak-anak sampai budak-budak itu dengan melempari beliau dengan batu. Sampai akhirnya beliau kemudian terpaksa harus kembali pulang dengan badan berdarah-darah itu gara-gara dilempari dengan batu. Nah, disitulah salah satu gambaran dari betapa hambatan-hambatan itu sudah beliau rasakan dengan sangat sedih sekali, hingga kemudian pada malam 27 Rajab itu Allah berkenan kemudian mengisrokan baginda Nabi Muhammad SAW dan sekaligus memi'rajkannya. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk penguatan ya, kesedihan yang amat sangat mendalam dari baginda Nabi itu dikuatkan kembali oleh Allah. Semangat perjuangan, semangat dakwah beliau itu dengan mengisra, mi'rajkan ya. Bagi beliau tentu saja ini adalah merupakan satu penguatan tadi. Tetapi bagi umatnya, bagi kita semua, apa yang terjadi dengan beliau itu pada malam itu adalah merupakan satu mukjizat. Mukjizat ini maksudnya adalah satu fenomena yang menjadikan hal-hal yang lain itu tidak mampu untuk bisa mencapainya. Tidak mampu. Bahkan tidak bisa dirasionalisasi, tidak bisa difikirkan. Karena bagaimanapun kita tentu tidak bisa membayangkan jika terutama peristiwa Mi'rajnya itu ya. Kalau peristiwa Isra-nya itu kalau sekarang
masih bisa dirasionalisasi, karena Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu. Yang kalau jarak tempuhnya, kalau misalnya ditarik garis lurus langsung itu sekitar 1.200-an kilometer. 1.200-an kilometer. Nah, kalau pakai pesawat tentu hanya hitungan jam saja sekarang. Tapi 1.400 tahun yang lalu, jarak itu biasanya ditempuh oleh para pebisnis, para pedagang itu dalam waktu sekitar 1 bulanan gitu. 1 bulan itu melakukan perjalanan bisnis itu dari Mekah ke Syam itu, ke negeri Syam itu, atau sekarang Palestina itu, mereka jarak tempuhnya sekitar 1 bulan. Dan Rasulullah hanya menempuhnya dalam beberapa waktu saja. Nah, kalau hanya peristiwa itu Isra saja, itu realitas itu masih tentu saat ini sudah bisa ditempuh seperti itu. Tapi kalau memang itu terjadi 1.400 tahun yang lalu, tentu saja itu fenomena yang tidak bisa diterima oleh manusia, ya, umat manusia. Lebih-lebih ketika kemudian Rasulullah itu menginformasikan bahwa beliau dimi'rajkan. Akhirnya kemudian dalam perspektif atau dalam pandangan manusia modern, ya, mereka kemudian banyak yang akhirnya mencoba untuk merasionalisasi bahwa peristiwa itu adalah mimpinya Rasulullah. Ada yang mengatakan begitu, bahwa Rasulullah itu bermimpi, yang dalam mimpinya itu beliau di Isra Mi'rajkan. Ada yang mengatakan itu, ada pula yang mengatakan para ilmuwan muslim itu bahwa itu adalah perjalanan ruhnya Nabi, spiritualnya Nabi. Jadi bukan mimpi, tapi perjalanan spiritual. Perjalanan spiritualnya Nabi, bukan perjalanan jasadnya Nabi. Ya, karena memang hingga saat ini pun realitas seperti itu memang tidak bisa dirasionalisasi, tidak bisa dicerna begitu. Karena bagaimana mungkin ya hal tersebut itu terjadi sementara hingga saat ini pun ya kenyataan yang ada saat ini pun membuktikan bahwa perjalanan baginda Nabi itu Mi'raj ya, sampai ke luar dari lapisan langit yang pertama itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 1 malam begitu. 1 malam. Yang kalau menurut hitung-hitungan seorang ilmuwan muslim itu ya, bahwa kecepatan baginda Nabi beserta malaikat Jibril itu menempuh perjalanan itu bahkan berkali-kali lipat dari kecepatan cahaya. Sekarang ini yang paling cepat dari sebuah medium itu adalah cahaya. Kalau suara dengan cahaya itu lebih cepat cahaya. Buktinya kalau ada Nabi pada kelap, kan kelap ada saya ya bisa tangali kan saya berarti baru kilatnya dulu, baru bunyinya dulu, baru hurufnya dulu atau gunturnya dulu. Itu membuktikan memang cahaya itu lebih cepat daripada suara begitu. Tapi kecepatan cahaya itu sendiri yang 300 km per detik, 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Setiap detiknya dia menempuh jarak 300.000 km. Kecepatannya. Itu sendiri kalau menurut para ilmuwan kecepatan cahaya itu akhirnya menjadi ukuran bagi alam semesta. Sehingga kemudian dikenal istilahnya tahun cahaya. Light year, tahun cahaya. Tahun cahaya ini adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama perjalanannya selama 1 tahun. Jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam perjalanannya selama 1 tahun. Sejak menyala pertama, setahun berikutnya baru nyampe di tempat yang lain, itulah namanya tahun cahaya. Tahun cahaya. Dan memang kalau menurut para ilmuwan, jarak alam semesta ini sampai yang diperkirakan di tepi alam semesta itu masih miliaran tahun cahaya. Jadi masih bermiliar-miliar tahun cahaya itu jarak alam semesta. Sehingga kemudian ada yang menyebut, ada ilmuwan muslim yang menyebut itu jarak yang ditempuh oleh baginda Nabi ya, atau kecepatan yang ditempuh oleh baginda Nabi itu dalam melakukan Mi'raj itu sampai 700 triliun kali tahun cahaya. 700 triliun kali tahun cahaya. Jadi kecepatannya itu untuk bisa menempuh alam semesta hingga sampai menembus lapisan langit begitu. Itu hingga angka seperti itu. Tetapi memang dengan tentu saja menurut berbagai dalil yang kuat, memang baginda Nabi itu melakukan perjalanan itu secara fisik, bukan dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk perjalanan ruhani, tapi beliau menempuhnya itu secara fisik.
beliau itu secara fisik dengan dengan tubuh beliau yang bersifat fisik gitu. Para ulama itu mensepakati demikian. Demikian pula sebagaimana yang diimani oleh para sahabat. Memang akhirnya peristiwa itu menjadi semacam ujian keimanan bagi kaum muslimin pada masa itu. Karena faktanya kemudian ada beberapa orang kaum muslimin di masa baginda Nabi itu akhirnya memilih untuk kembali murtad, keluar dari Islam mereka. Lantaran memang keimanan mereka yang tidak Nabi Madurana keoke itu istilahnya, keoke. Akhirnya kemudian mereka kembali murtad. Dan peristiwa itu justru malah dijadikan semacam provokasi oleh orang-orang jahiliyah, oleh musuh-musuh dakwah, para tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh Mekah waktu itu yang memusuhi dakwah, itu semacam dijadikan provokasi terus. Hal-hal semacam itu untuk semakin menjatuhkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya bahwa Nabi itu gila, Nabi itu begini dan sebagainya. Sampai ada kemudian tokoh kafir Quraisy itu yang mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu dengan tujuan juga untuk mentasykik ini, membuat keraguan-raguan kepada Sayyidina Abu Bakar itu. Karena Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang tidak secara langsung mendapatkan informasi itu dari Nabi. Akhirnya didatangi, kemudian ditanyakan kepada beliau, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu pernah mendengar berita terbaru dari sahabatmu?" Maksudnya dari Nabi Muhammad itu. "Oh, tidak, saya belum mendengar." Maka sahabatmu itu menceritakan kalau tadi malam dia telah melakukan perjalanan begini. Bukankah itu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia? Ya, maksudnya pertanyaan itu adalah dalam rangka untuk menggoyahkan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu justru malah memberikan jawaban yang luar biasa. Benar, artinya beliau bakal tanya, benar yang menyatakan itu adalah Muhammad. Benar informasi itu dikatakan oleh Muhammad. Benar, itu sahabatnya mengatakan begitu dan itu sudah viral gitu. Sudah ramai diberitakan. Kalau itu benar yang dikatakan oleh Muhammad, bahkan dia mengatakan lebih daripada itu, aku percaya. Bahkan dia juga mengatakan lebih daripada itu lagi, aku tetap percaya. Karena aku tetap percaya kepadanya atas apa yang dia terima berupa wahyu. Siang atau malam dia selalu mengaku menerima berita dari langit, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, dan aku beriman kepadanya. Nah, demi kemudian mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini dari Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu, maka baginda Nabi itu kemudian memberikan gelar atau julukan itu sebagai As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqnya itu beliau dapatkan sebagai gelar dari baginda Nabi yang membenarkan dan memastikan kebenaran informasi itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realitas yang terjadi pada masyarakat Mekah pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu disampaikan oleh baginda Nabi. Tentu kita bisa memahami ya bagaimana suasana psikologis masyarakat Mekah waktu itu, antara orang-orang yang sebagian besarnya itu mereka menentang dakwah, sebagian besarnya menentang dakwah, menentang Islam, menentang Rasulullah dan kaum muslimin, serta sebagian kecil mereka itu yang mengikuti dakwahnya baginda Nabi, sebagian kecilnya. Lalu Rasulullah kemudian menyatakan berita yang mengguncangkan seperti itu, ya, menyatakan berita. Tapi memang Rasulullah itu artinya tidak bermaksud menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai upaya untuk menarik orang-orang itu ke dalam Islam, tidak. Karena peristiwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala memang kepada beliau hanya dibuat untuk membangun kegembiraan atas perjuangan yang beliau lakukan selama ini, untuk menggembirakan dan membahagiakan serta menguatkan hati dan pikiran beliau. Walaupun pada sisi yang lain itu menjadi ujian akhirnya bagi umatnya. Karena yang kemudian terjadi adalah sebagian beberapa orang dari kaum muslimin yang memang waktu itu jumlahnya hanya sedikit, itu kemudian akhirnya keluar dari Islam, itu kembali murtad karena mereka tidak menerima. Tetapi kemudian yang tersisa
yang tersisa dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah orang-orang yang memang benar-benar memiliki keyakinan yang luar biasa kepada semua apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak seperti filter gitu, menyaring orang-orang yang memang tidak punya kelayakan gitu, untuk mengemban risalah dan bergabung bersama barisan dakwahnya baginda Nabi, karena waktu-waktu berikutnya setelah peristiwa Isra Mi'raj itu keadaannya semakin bertambah berat, keadaannya semakin bertambah sulit gitu, waktu-waktu setelah itu. Dan yang tersisa dari kaum muslimin adalah orang-orang yang memang memiliki kekuatan keimanan yang luar biasa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang beliau sampaikan dari peristiwa, terutama peristiwa Isra ya, peristiwa Isra-nya itu adalah gambaran bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu pada saat baginda Nabi itu diisrokan, ternyata beliau mengisahkan kalau beliau itu masih di istilah Madura lagi panyeper, dipersinggahkan. Jadi kalau dari Mekah ke Palestina, kalau secara secara peta itu dari sini ke arah barat daya. Nah, itu langsung barat daya. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu Rasulullah mengaku kalau sebelum beliau itu ke Palestina, beliau itu dipersinggahkan itu ke Madinah. Waktu itu beliau belum hijrah, masih ke Madinah, belum hijrah. Tapi beliau itu bercerita kalau beliau itu dipersinggahkan ke Madinah, waktu itu namanya masih Yastrib. Di sana beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat setelah sampai di Madinah itu, di satu tempat di Madinah. Kebetulan memang juga Madinah itu tempat makamnya ibunda beliau. Ibunda beliau itu dimakamkan di Madinah. Nah, Madinah ini itu di sana, timur laut. Mordeja mau pesawat ke sana. Jadi ternyata tidak langsung ke sana, tapi masih ke Timur Daya gitu. Nah, kemudian setelah beliau dipersinggahkan ke Madinah, lalu beliau itu juga mengaku sebelum ke Palestina itu beliau dipersinggahkan juga ke Bukit Tursina. Bukit Tursina ini tempat di mana dikenal sebagai tempat di mana Nabi Musa alaihissalam itu menerima wahyu dari Allah itu. Nah, Bukit Tursina ini ada di Mesir, termasuk wilayah Mesir. Nah, termasuk wilayah. Jadi artinya sebelum ke timur laut dulu, sudah itu ke barat gitu. Karena Mesir itu di sebelah baratnya Saudi, di sebelah baratnya Mekah. Di sana beliau juga diperintahkan untuk sholat di Bukit Tursina itu, tempat dulunya Nabi Musa menerima wahyu. Nah, barulah kemudian setelah selesai beliau melaksanakan sholat, beliau kemudian dibawa oleh malaikat Jibril itu ke Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis itu masih belum merupakan sebuah masjid seperti sekarang. Memang dahulunya Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah membangun sebuah tempat peribadatan di sana, di Baitul Maqdis itu. Tapi kemudian setelah melalui masa yang panjang, akhirnya itu kan jadi tempat perebutan wilayah antara berbagai kerajaan-kerajaan besar pada masa itu, sampai kemudian Baitul Maqdis itu juga akhirnya runtuh. Nah, Rasulullah itu ketika sampai di Baitul Maqdis itu, yang memang itu merupakan reruntuhan tempat ibadahnya Nabi Sulaiman dahulu, beliau oleh Allah kemudian diperintahkan pula untuk sholat, tetapi dengan berjamaah, memimpin sholat berjamaah besar dengan makmumnya itu adalah para nabi dan rasul sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau mengisahkan bahwa beliau itu di sana juga melaksanakan sholat sebagai imam dengan para makmumnya itu adalah para nabi dan rasul beserta para malaikat. Nah, ini tentu juga adalah merupakan kemahakuasaan Allah ketika Allah kemudian artinya membangkitkan kembali begitu para nabi dan rasul yang sudah wafat ribuan tahun sebelumnya atau ratusan tahun sebelumnya. Misalnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam itu kan ada terpaut jarak sekitar 3 sampai 3,5 abad begitu. 300 sampai 350 tahunan begitu. Nah, itu kemudian Allah di sana memerintahkan kepada baginda Nabi itu untuk sholat berjamaah. Nah, yang menarik memang ulasan mengenai apa sebenarnya hikmah dari diperjalankannya baginda Nabi itu melalui tempat-tempat tadi yang sebenarnya itu tidak merupakan satu garis lurus begitu, tapi masih ada merupakan tempat-tempat persinggahan yang seperti tadi.
Itu ada yang menarik yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Rawas Qol-Ahji itu di dalam kitabnya Sirah Asiyah di Siratin Nabawiyah. Di situ beliau menyatakan begini. Itu menegaskan ya, perjalanan Isra itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak untuk memberikan kekuasaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Mi'raj itu Allah menampakkan secara kasat mata kepada baginda Nabi itu kerajaan Allah di langit termasuk surga dan neraka yang oleh Allah digambarkan di dalam wahyu-wahyunya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Isra itu juga merupakan kehendak Allah untuk menampakkan kepada Nabi Muhammad bahwa kelak pengaruh dakwah dan kekuasaan baginda Nabi itu akan sampai di wilayah-wilayah itu begitu. Akan sampai. Jadi artinya Allah itu memberangkatkan Nabi Muhammad ke Madinah, yang Madinah itu ke sana. Tidak langsung ke sana, ke barat daya itu. Jadi Allah berkehendak untuk menyampaikan nanti kekuasaanmu itu akan di sini. Tempat hijrahmu itu nanti yang pertama engkau membangun kekuasaan itu di sini. Maka sholatlah 2 rakaat di sini. Waktu itu memang Yastrib masih belum ada dakwah ke sana itu, belum ada dakwah Nabi ke sana. Demikian pula ke Mesir, Bukit Tursina yang waktu itu memang masih dikuasai kerajaan Romawi. Artinya Nabi itu juga sudah digambarkan oleh Allah bahwa wilayah kekuasaanmu itu juga akan sampai ke Mesir, Bukit Tursina di mana Nabi Musa dahulu menerima wahyu. Termasuk juga ketika di Baitul Maqdis, di mana Allah kemudian membangkitkan para nabi dan rasul. Di mana para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu selain mereka sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing, mereka juga diketahui sebagai pemimpin, penguasa atas umatnya. Sebagai pemimpin atau penguasa atas umatnya masing-masing. Sehingga menurut Syekh Rawas itu diperintahkannya Nabi Muhammad itu memimpin sholat berjamaah atas seluruh nabi dan rasul, itu merupakan satu bentuk penyerahan kepemimpinan. Itu artinya secara de jure, kalau itu istilahnya, secara de jure. Belum secara de facto. Karena kekuasaan itu kan ada 2 macam, ada de jure, ada de facto. Gitu. Kayak seperti misalnya pengumuman pemenang pemilu, itu sebenarnya secara de facto sudah. Gitu. Tapi kalau masih belum disahkan, itu masih belum de jure, gitu. Belum secara hukum masih belum. Tapi kalau sudah pengumuman siapa pemenang pemilu, itu faktanya sudah seperti itu sudah. Tapi kan masih belum ada legitimasi hukum. Nah, kalau Rasulullah itu memimpin sholat berjamaah, itu sudah merupakan legitimasi hukum dari Allah bahwa beliaulah nanti yang akan diserahi kepemimpinan untuk memimpin seluruh umat manusia. Yang sebelumnya kepemimpinan itu masih dipegang oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad dan Bani Israel. Bani Israel yang memang Bani Israel ini adalah bangsa yang paling banyak maksudnya bangsa yang paling banyak nabi dan rasul itu diutus begitu. Paling banyak nabi dan rasul itu diutus. Nah, itu gambaran yang beliau jelaskan itu di dalam. Termasuk juga gambaran bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang nantinya juga akan menjadi kekuasaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu memang sudah beliau pahami sejak beliau pertama kali menerima dakwah, karena ketika beliau Nabi Muhammad menerima dakwah bersama dengan itu ada perintah sholat. Waktu itu masih sholatnya dari hanya 2, sholat sebelum terbitnya fajar, yakni sholat subuh itu, dan sholat maghrib gitu. Yang itu hanya dilakukan 2 rakaat. Itu dakwah awal Nabi menerima wahyu itu sudah ada perintah sholat, tapi sholatnya itu hanya 2 waktu itu, di awal pagi dan di akhir petang begitu. Baru setelah Mi'raj itu barulah ada perintah sholat yang 5 waktu itu. Tapi sebelum itu masih 2 saja. Nah, ketika Nabi itu melakukan beserta umat Islam, maka Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, gitu. Menghadap ke Palestina. Kiblatnya itu masih menghadap ke sana, tidak menghadap ke Baitullah. Jadi artinya memang Nabi sudah mengenal lama tentang Baitul Maqdis ini, karena salah satunya adalah merupakan perintah Allah agar juga memperhatikan keadaan di Baitul Maqdis itu, salah satunya dengan perintah untuk menghadapkan wajah pada saat sholat itu ke Baitul Maqdis yang menjadi kiblat sholat. Nah, walhasil kemudian para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian ketika baginda Nabi SAW itu kemudian berhasil hijrah ke Madinah dan beliau kemudian menegakkan kekuasaan beliau di sana, memimpin pemerintahan Islam di sana, hingga kemudian akhirnya sedikit demi sedikit berhasil memperluas wilayah, ya.
hijrahnya beliau ke Madinah itu, ini kemudian akhirnya membuktikan bagaimana nubuah, ya, pandangan masa depan baginda Nabi itu, bahwa memang Yastrib itu atau Madinah itu akan menjadi tempat yang itu sudah beliau gambarkan pada saat Isra kepada para sahabat. Ketika beliau menceritakan Isra itu, beliau menceritakan tentang Madinah, gitu. Jadi itu nanti akan menjadi tempat hijrah, gitu. Itu 3 tahun sebelum Nabi itu hijrah, gitu. Itu digambarkan demikian. Dan akhirnya kemudian terbuktilah bahwa kemudian dakwah Nabi itu mendapatkan sambutan yang hangat, sambutan yang luar biasa dari penduduk dan tokoh-tokoh Madinah, gitu. Dengan upaya yang mereka lakukan bersama-sama kaum muhajirin itu membangun kekuasaan di sana, dan semakin menguat sampai akhirnya kemudian pada tahun ke-10 Hijriah itu justru Mekah itu yang kemudian berhasil dibebaskan atau berhasil dikuasai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan demikian pula seterusnya sampai akhirnya kemudian baginda Nabi itu pada saat beliau setelah menguasai Mekah, beliau juga melakukan upaya-upaya membuka jalan untuk menguasai Palestina. Beliau berusaha membuka jalan di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Romawi itu. Beliau berusaha membuka jalan, membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai Romawi itu. Diawali dengan perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini terjadi juga pada bulan Rajab. Perang Tabuk itu terjadi pada bulan Rajab, di mana ada kekuatan 30.000 kaum muslimin itu melawan sekitar 200.000 kekuatan pasukan Romawi itu, yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin itu. Beliau kemudian berhasil membuka jalan untuk membebaskan Palestina itu, yang waktu itu masih dikuasai oleh Romawi. Kemudian pada masa berikutnya, di masa Sayyidina Umar, terjadilah juga perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini juga sama, melawan kekuasaan adidaya Romawi, begitu, kaum muslimin. Terjadi juga pada bulan Rajab, begitu, perang Yarmuk ini. Waktu itu baginda Nabi sudah wafat, begitu. Sampai akhirnya kemudian beberapa bulan setelahnya, Sayyidina Umar melalui panglima perangnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah kemudian akhirnya berhasil menguasai dan merebut Baitul Maqdis atau Palestina itu dari penjajah dari kerajaan Romawi yang sebetulnya mereka menguasai Baitul Maqdis itu. Jadi akhirnya itu juga terbukti, menjadi bukti ya, bahwa apa yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu pada saat Isra kepada para sahabatnya itu juga menjadi satu mukjizat ya, bahwa baginda Nabi itu telah, mungkin kalau sekarang istilahnya penerawangan gitu, padahal bukan penerawangan istilahnya, nubuah, ya, pandangan kenabian yang didasari oleh wahyu, bahwa kekuasaan kaum muslimin itu yang awalnya itu hanya merupakan satu kelompok kecil dakwah, itu sampai kemudian akhirnya menjadi satu kekuatan besar, yang pada gilirannya kemudian akhirnya berhasil itu meluluhlantakkan kekuatan negara-negara besar pada masa itu. Di timur itu ada Imperium Persia, dan di barat itu ada Imperium Romawi. Kedua-duanya itu kemudian akhirnya berhasil justru dikalahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau kemudian berhasil mengambil alih wilayah-wilayah yang sangat luas, termasuk salah satunya adalah Mesir, yang juga dinubuatkan oleh baginda Nabi dalam Isra-nya itu, bahwa Mesir ini atau Bukit Tursina akan dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, di masa Sayyidina Umar itu juga berhasil akhirnya Mesir itu dikuasai oleh Sayyidina Umar. Nah, inilah mungkin sedikit gambaran para hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dalam dimensi yang lain mungkin ya. Karena artinya selama ini kalau kita mungkin mengikuti pengajian-pengajian Mi'raj, itu biasanya kemudian peristiwa Isra-nya ini tidak banyak diulas. Yang diulas itu peristiwa Mi'raj-nya. Dan kemudian ada kewajiban perintah sholatnya. Padahal sebenarnya ini merupakan dua hal yang ada satu kesatuan begitu. Karena bagaimanapun antara kewajiban sholat yang merupakan bentuk hubungan transendental, artinya hubungan secara langsung seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya itu pun juga memerlukan pengaturan dan pengurusan oleh satu kekuatan politik. Karena ketika kemudian urusan sholat itu tidak dijaga pengaturannya oleh oleh kekuatan politik, sholat yang merupakan kewajiban itu akhirnya nilai kewajibannya hilang, menjadi hanya pilihan saja sekarang, seperti umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang kalau mau dihitung berapa umat Islam yang melakukan sholat yang artinya mereka istiqomah sholat 5 waktunya, itu kan bisa dikatakan tidak separuhnya saja mungkin tidak begitu. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada kekuatan politik, kekuatan penguasa yang menjaganya. Makanya kemudian baginda Nabi itu pernah dalam satu sabdanya mengatakan begini, Bapak sekalian, la yanqudunna urul islama urwatan.
kullama naqadat urwatun tasabbatan nasu billati taniha. Awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Jadi Nabi Muhammad itu pernah menyatakan simpul-simpul Islam atau ikatan-ikatan Islam itu akan terurai, akan terlepas satu persatu. Kata baginda Nabi. Setiap kali satu ikatan, setiap kali satu simpul itu terlepas, maka manusia itu atau umat Islam itu akan bergantung kepada simpul berikutnya yang masih tersisa. Jadi setiap kali satu ikatan, tadi Rasulullah menggambarkan bahwa Islam itu punya banyak simpul atau ikatan-ikatan yang menjadi tempat bergantungnya umat manusia. Akan terlepas satu persatu. Setiap kali satu ikatan terlepas, maka manusia akan bergantung pada ikatan berikutnya yang masih tersisa. Maka Nabi kemudian mengatakan, wa awwaluhunna naqdun al-hukm. Yang terlepas pertama kali, yang terurai pertama kali itu ikatannya itu adalah ikatan al-hukmu, yakni pemerintahan. Pemerintahan Islam itu akan terlepas atau terurai pertama kali sehingga tidak bisa jadi gantungannya umat manusia. Wa akhiruhunna as-shalah. Dan yang terakhir yang terurai, yang terlepas itu adalah as-shalah. Artinya umat Islam kalau sudah paling akhir menjadi tempat bergantungnya umat Islam itu yang menunjukkan jati diri keislaman mereka itu adalah sholatnya, begitu. Tapi kalau sudah sholat ini tidak bisa jadi tempat bergantung lagi, di mana identitas keislaman itu, gitu maksudnya. Kalau sudah sholat itu sudah tidak lagi dilakukan oleh kaum muslimin, gitu. Padahal itu sudah tempat bergantung terakhirnya. Nah, jadi kita melihat sekarang akhirnya yang terjadi, yang disebut umat Islam itu yang bagaimana? Ya akhirnya melihat pada identitas di KK dan di KTP-nya, cuman begitu. Tapi kalau melihat kepada kenyataan yang ada di rumah-rumah ibadahnya, di tempat-tempat ibadahnya, ya gila. Seperti kadang-kadang misalnya satu perumahan ini kita sudah tahu keluarga mana yang non muslim, kan sudah tahu ya. Non muslim itu kan sudah tahu. Satu orang ya, satu kakak ya. Itu saja kan ya. Nah, satu perumahan ini. Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana realitas waktu-waktu ibadahnya, ya bisa begini-begini. Yang lainnya itu menjadi seolah-olah tidak jelas. Yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, gambaran dari baginda Nabi mengenai bagaimana realitas yang terjadi ketika sholat itu justru sudah tidak bisa lagi menjadi tempat menunjukkan jati diri, gitu. Tempat bergantungnya umat Islam atau kaum muslimin. Mungkin itu kurang lebihnya bisa kita bahas bersama pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu amal ibadah yang memberi nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan jazakumullah biasa dijaga atas segala perhatian, atas segala yang disuguhkan dari para hadirin sekalian. Mudah-mudahan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.